ini kita akan bahas tentang Roma 8 ayat 28. Sebenarnya ayat ini sudah biasa kita dengar, tapi ini sangat penting juga untuk kita kembali kita dengar. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat semua? Ya sudah dapat, katakan amin. Roma 8 ayat 28. Sudah dapat? Amin. Amin. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Jadi tidak ada satupun yang dialami oleh diri kita itu adalah ya bukan rencana Tuhan. Semua itu rencana Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Ada sakit, ada lemah, ada kekurangan, ada di dalam persoalan masalah, itu semua rencana Allah. Agar supaya di dalam kelemahan itu kita menjadi kuat. Amin. Amen. Di dalam kelemahan, di dalam sakit penyakit pun akhirnya kita dihibur dan kita menjadi kuat. Puji Tuhan, saudaraku. Kenapa sehingga harus seperti itu? Karena Yesaya 4 ayat yang Yesaya 43 ayat 4 berkata, ya. Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita agar supaya kita mengerti akan rencana Allah dalam hidup kita. Kalau saudaraku kita tidak mengalami sesuatu, bagaimana kita tahu rencana Allah dalam hidup kita? Di dalam corona ini saudaraku, begitu banyak orang yang ya depresi, banyak orang yang mengalami ya tidak stabil, dan juga banyak yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan. Tapi puji syukur, dan justru di dalam corona ini Anda dan saya penuh makan. Amin. Cukup makan, cukup pakai, semuanya cukup, bahkan berlebihan. Amin. Saya sendiri tidak mengerti. Hari ini saudara, hari kemarin ada satu keluarga mau antar bingkisan lagi, tapi cari gereja ini sulit, sehingga akhirnya mereka pulang dan mereka katakan nanti lain kali saja. Ya, kita baru dapat bingkisan. Saudara sudah menikmati bingkisan itu? Iya kan? Ada. Kita sudah dapat bingkisan, dan bingkisan itu akan selalu ada. Selama corona ini pasti bingkisan itu selalu ada. Amin. Saya yakin itu karena Tuhan tidak akan pernah tinggalkan anak-anaknya dalam penderitaan. Amin. Oh, haleluya. Dan Tuhan Dia bertanggung jawab untuk diri kita. Saya sendiri sakit, saudara. Kurang lebih 30 hari ada di rumah sakit. Pertama di mana? Duri Agung itu. Kedua, Siloam. Duri Agung dan Siloam hampir 60 juta habis. Dan itu fakta. Dan dipindahkan lagi saya di Banten, Rumah Sakit Umum Banten.
Dan kalau dihitung-hitung di sana bisa kurang lebih ya 80 sampai 100 juta habis. Tapi puji syukur semuanya Tuhan kerjakan dengan begitu baik. Amin. 6 kali saya di tes apa itu namanya, corona, rapid test. Saya di rapid test diambil segala macam dari hidung, dari lendir, semuanya negatif. Amin. Itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin, saudara. Setiap hari ada yang mati di rumah sakit itu. Hampir setiap hari ada yang mati di rumah sakit itu. Jadi saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan itu begitu baik bagi saya. Karena rencananya itu indah. Ya. Kita hidup, seringkali kita hidup sesuai dengan rencana kita sendiri, bukan rencana Tuhan. Sehingga kekecewaan itu timbul dalam diri kita. Kita berencana untuk menjual ini dan itu, begitu tidak tersentuh, kita kecewa. Kenapa? Karena rencana kita bukan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, kita akan tegar dan tenang. Amen. Karena dia tahu waktunya, dan waktunya bukan waktu kita. Waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Waktu kita itu maunya cepat-cepat selesai. Tapi waktu Tuhan itu ada waktunya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau agar supaya kita tenang, sabar, dan menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu indah bagi kita. Indah pada waktunya. Karena rencananya itu indah. Dan rencana itu selalu ada. Dan tidak pernah terlepas dari kita. Rencana dia itu indah. Dan rencana itu adalah pasti. Saudaraku, kita hidup sesuai dengan rencana kita sendiri. Rencana kita mau begini dan begitu, mau yang high, yang besar. Tetapi rencana Tuhan itu lain. Seringkali kita berjalan menurut rencana kita. Akhirnya di tengah jalan Tuhan cut. Begitu Tuhan cut, jangan menyesal. Karena rencana dia lebih indah daripada rencana kita. Amen. Oleh sebab itu saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi dalam diri kita, ada rencana Allah yang sungguh lebih jitu daripada rencana kita. Amen. Rencana semua hamba-hamba Tuhan, rencana semua pelayan-pelayan Tuhan, rencana semua institusi negara punya rencana yang baik, tapi akhirnya rencana Tuhan yang akan terlaksana. Amen. Sebab itu saudaraku, Anda dan saya nggak usah khawatir. Boleh semua orang yang mengalami corona, virus dan lain sebagainya, tapi anak-anak Tuhan terpelihara oleh Tuhan. Amen. Amen. Buat apa kita makan perjamuan kudus, perjamuan suci setiap hari, sebulan sekali? Di situ perjamuan kudus menyatakan bahwa segala virus-virus, segala macam penyakit akan dihancurkan oleh darah Yesus. Amen. Dengan bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit akan dilalui. Amen. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Amen. Saudaraku, di rumah sakit banyak yang gagal ginjal, dan 1 minggu 3 kali dia harus cuci darah. Di rumah sakit juga ada banyak yang punya sakit jantung dan lain sebagainya. Di rumah sakit pun sakit emahnya kambuh dan lain sebagainya, itu asam lambungnya tinggi sampai dengkur saudara.
Dan tidak lama, ya innalillahi. Tetapi bersyukur kita. Saya yang begitu boleh dikatakan parah, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Amen. Hari ini saya duduk di sini dan saya memberitakan Injil ini bukan karena kekuatan kemampuan saya. Tuhan masih pakai saya. Amen. Tuhan juga masih pakai saudara sembuh. Amen. Anda dan saya lagi sehat, layanilah Tuhan dengan sungguh. Amen. Anda dan saya lagi sehat, ibadahlah dengan sungguh. Karena ibadah itu dengan hati yang sungguh, Tuhan pelihara dan Tuhan bertanggung jawab untuk diri kita. Amen. Oleh sebab itu saudara, kita nggak usah takut di dalam hidup ini. Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu artinya Dia tidak menyia-nyiakan ya semua hal baik terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua adalah Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu di dalam kehidupan kita. Amen. Tuhan bisa memakai apa saja. Saya di rumah sakit ditelepon, Pak Pendeta, saya mau kirim ini untuk jemaah. Silakan hubungi ini. Dan saya di rumah sakit pun, saudara terima bingkisan bukan saudara? Ya, amen. Walaupun saya di rumah sakit, saya bekerja untuk Anda. Amen. Terima kasih. Walaupun saya ada di manapun, selalu itu telepon datang. Dan saya bersyukur Tuhan memelihara jemaat Tuhan. Amen. Walaupun jemaat yang kecil ini, saudara dan saya adalah biji matanya dia. Dan dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia selalu melihat, dia selalu memonitor kehidupan kita. Amen. Baik di rumah maupun dimanapun kita ada, dia memonitor terus. Dia menyeleksi kehidupan kita. Hari ini mestinya Bambang dengan Jenny hadir. Puji syukur kepada Tuhan. Saya bersyukur saya punya buyut masih sudah mau dua lagi. Buyut satu bintang, buyut dua, buyut atau buyut saya tidak tahu. Satu lagi dalam perut, yang satu lagi, ya. Semua itu anak-anak Tuhan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan punya aturan. Kita berdoa untuk saudara Rahel supaya cepat Tuhan berikan anak. Amen. Karena itu kebutuhan. Ya Pak Yohanes, kita doa dia sebentar. Puji Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau biarkan keluarga yang sudah diberkati, Tuhan tidak mau menyanyiakannya. Tuhan pelihara. Mau kalau supaya hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amen. Saudaraku, segala sesuatu Tuhan punya rencana. Apa yang terjadi dalam hidupmu ada rencana Tuhan. Tuhan tidak melihat kerjamu apa. Tuhan tidak melihat engkau nganggur atau tidak. Walaupun engkau sebagai pemulung sekalipun, Tuhan mengasihimu. Amen. Engkau berharga di mata Tuhan. Amen. Segala sesuatu, baik dia punya pangkat tinggi maupun rendah sekalipun, bahkan tukang sampah sekalipun, engkau itu berharga di mata Tuhan. Asal engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dirimu. Tuhan memelihara engkau. Amen. Dan dia mau tahu, dia mau agar supaya engkau bersungguh-sungguh. Lazarus yang hanya
mendapat remah-remah dari orang kaya. Dia juga mati, tapi dia duduk di pangkuan daripada Abraham. Karena dia bagian dari Abraham. Dia cuma makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia berebut sama anjing, tetapi dia berharga di mata Tuhan. Saat dia dipanggil oleh Tuhan, menghadap Tuhan, dia duduk di pangkuan Abraham. Saudaraku, Tuhan tidak melihat macam apa engkau. Tuhan tidak pernah menilai macam apa engkau. Tapi Tuhan menilai hatimu yang sungguh-sungguh kepada Dia. Dan Dia bertanggung jawab untuk dirimu. Setiap orang yang hadir di dunia ini, dia bertanggung jawab. Oleh sebab itu, saudaraku, engkau jangan khawatir akan hidupmu sementara. Dia bertanggung jawab untuk dirimu. Sekarang mungkin engkau kerja dalam kondisi yang begitu, ya, tanda tanya. Mungkin, ya, 1-2 hari mungkin engkau di PHK. Bersyukur kepada Tuhan, karena dengan itu ada Tuhan sudah sediakan yang lain yang lebih baik. Dan segala sesuatu datang dalam menimpa diri kita, terus kita menyesal akan diri kita. Buat apa itu Tuhan ini? Kok begini hidupku? Ada rencana Tuhan bagi kita. Amin. Rencana Allah itu lebih hebat daripada rencana kita. Sebab itu jangan kau khawatir dalam hidup. Ketiga, kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal yang baik bagi anak yang telah dipilihnya dari semula. Anak dan saya dipilih dari semula. Sebelum dunia dijadikan, ada sudah dipilih oleh Tuhan. Menjadi pilih Dia. Untuk itulah Dia bertanggung jawab untuk dirimu dan diriku. Jangan kita biarkan diri kita seolah-olah ya tidak berdaya. Jangan biarkan diri kita seolah-olah ya tidak dihargai orang. Mungkin orang tidak menghargai kita, tetapi Allah menghargai dirimu. Amin. Engkau sungguh berharga. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bangga. Kita memiliki Yesus dalam hidup. Berapa banyak pun engkau keluarkan Tuhan untuk dirimu, Tuhan tahu itu. Hingga Tuhan tidak pernah mengutangi siapapun juga. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membereskan semua apa yang engkau miliki, apa yang engkau keluarkan. Tuhan bereskan semua. Amin. Dan engkau tidak pernah berhutang. Amin. Segala sesuatu yang engkau keluarkan itu adalah engkau sementara ya menabur. Ada suatu ketika engkau akan keluar. Mungkin kita menabur sehingga orang menyia-nyiakan diri kita. Ya, mereka tidak menghargai kita yang kita menabur. Tapi Tuhan menghargai dirimu. Amin. Dan Tuhan tahu apa yang engkau tabur dengan hati. Kalau engkau tabur dengan pikiran dan perasaanmu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi engkau tabur dengan ketulusan hatimu, pasti Tuhan akan memberkati. Amin. Sama dengan engkau mengutangi Tuhan, dan Dia akan membayar engkau. Bayar lebih daripada apa yang engkau tabur. Oleh sebab itu, saudaraku, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh. Dia tidak pernah tinggalkan diri. Haleluya. Amin. Saudaraku, peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikan aku di dalam sayapmu. Itulah Mazmur 17 ayat 8. Coba dibaca. Mazmur 17 ayat 8. Ya. Mazmur 17 ayat 8, inilah firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata,
Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sembunyikan aku di dalam naungan sayapmu. Engkau anak-anak Tuhan. Allah menyembunyikanmu di dalam sayapnya. Amen. Dengan kata lain, dia melindungi hidupmu. Amen. Dan dia tidak pernah menyia-nyiakan hidupmu. Dia tahu persis apa yang kau alami dalam hidupmu. Dia mengerti apa yang menjadi kesusahan hidupmu. Dia mengerti apa yang kau butuh dalam dirimu. Dia mengerti dan dia mengetahui itu. Dia melindungi engkau di dalam sayapmu. Artinya dia memberkati engkau. Amen. Kau tidak pernah akan dibiarkannya menderita, bahkan jatuh tergeletak, tapi dia menopang tanganmu. Dia Amen. menuntun hidupmu. Amen. Dan dia akan menuntun engkau sampai selama-lamanya, sampai engkau dipanggil oleh dia kembali kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Baca. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Dia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dia tidak akan biarkan engkau khawatir. Dia tidak akan biarkan engkau goyah dalam hidupmu. Engkau selalu terpelihara oleh Dia. Asal engkau sungguh-sungguh dengan Dia, engkau mengasihi Dia, Dia bertanggung jawab atas diri. Amen. Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. 27. Ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Amin. Apakah engkau takut pada dunia ini? Apakah engkau takut kepada seluruh isi dunia ini? Atau orang-orang yang kaya yang bisa melepaskan nyawamu dari tubuhmu? Saudaraku, Tuhan Dia mengasihi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah Tuhan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihi. Dia pelihara nyawa. Amen. Amen. Mungkin kita sudah boleh dikatakan sudah tidak ada akhir lagi. Pada tanggal 6 tiba-tiba saya diambil. Waduh, luar biasa. Saya berpikir hari itu saya sudah harus out. Tapi rencana Tuhan baik. Amin. Rencana Tuhan begini. Pas musim corona lagi. Sehingga semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Kalau bukan musim corona, saudaraku, akan dibiarkan aja begitu. Mereka tidak akan peduli. Tapi karena musim corona itu sehingga semuanya dokter-dokter
selesaikan saat itu. Luar biasa. Ratusan suntikan di tubuh ini, tapi puji Tuhan, semua dapat diselesaikan. Amin. Karena Tuhan. Amin. Adanya corona itu berkat bagi kita, Amin. berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kok Pak Pendeta, kok banyak pendeta yang mati karena corona juga? Itu sudah rencana Tuhan untuk mereka dipanggil. Yep. Haleluya. Amin. Jadi kan sesuatu itu terjadi karena ya Tuhan punya rencana. Sebab itu kalau ada pendeta yang mati itu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia ketemu dengan Tuhan. Amin. Luar biasa bukan? Oleh sebab itu saudaraku, sungguh luar biasa. Orang yang takut kehilangan nyawa, maka dia akan kehilangan nyawa. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawa kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan nyawa. Amin. Sebab itu saudaraku, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar bagi kita. Amin. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Anak-anak saya tidak mau menikah karena mereka katakan Tuhan sudah mau datang. Pada saat Tuhan datang, saudaraku, ya antikristus itu datang. Ya, why bagi mereka yang sedang menjalani kesusahan. Kesusahan itu akan timbul begitu saja. Sebab itu saudaraku, juga saya tidak mau anak saya menikah sama sekali tidak. Saya berencana kalau bisa mereka semua menikah supaya ada yang mengasihi mereka. Tapi kemauan mereka itu berbeda. Mungkin ini kemauan Tuhan juga, saya juga tidak tahu. Ya. Tetapi Tuhan punya rencana bagi kehidupan keluarga saya. Amin. Semuanya itu anak-anak kita itu semua ada rencana Tuhan bagi mereka. Amin. Seperti kita berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak usah terlalu pusing dengan mereka, karena masing-masing mereka sudah mendengar firman. Mereka sudah tahu tentang. Oh, seperti kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 4 kata, karena engkau berharga di mata Tuhan, sehingga nyawa-nyawa orang yang akan menggantikan nyawamu. Luar biasa. Anda dan saya, apa saudara? Anda dan saya itu sungguh berharga. Amin. Tapi ada lagi yang lebih berharga. Ada satu lagi yang lebih berharga, yaitu pada saat engkau dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Itu lebih berharga, saudaraku. Rasul Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah Tuhan. Kenapa? Karena berharga. Dan sungguh berharga. Seorang baca Wahyu pasal 14 ayat 12 sampai 13. Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. menuruti perintah Allah dan iman kepada Kristus. Amen. 12, 13 sekarang. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia orang yang mati. Haleluya. Amin. Tapi mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang Satu, yang saudaraku, mati. itu sungguh berharga. Haleluya. Kalau kita mati sia-sia, tidak di dalam Tuhan,
Itu namanya mati konyol, mati sia-sia. Tidak ada satu harapan. Tapi kalau kita mati di dalam Tuhan, ada harapan. Kita mati di dalam kerajaan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu. Coba dibaca. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ke-6. Ini firman Tuhan. Resupi rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya akan Allah. Percaya juga kepadaku. Percaya kepada Yesus Kristus juga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau engkau masih kontrak sana kontrak sini, jangan takut. Di rumah Bapakmu banyak tempat. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Yesus dia pergi menyediakan tempat untuk Anda dan saya. Haleluya. Amin. Tempat ini hanya sementara, tapi tempat di surga untuk selama-lamanya. Amin. Tidak ada batas waktu, saudara. Tidak ada batas umur. Sia-sialah kalau kita mempertahankan tempat di dunia ini. Sia-sia, saudara. Tetapi kalau kita mempertahankan tempat di surga, itu kekekalan selama-lamanya. Terus, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. amin. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Yesuslah jalan itu. Hari ini Anda dan saya ada di sini karena kita percaya kepada Yesus. Amin. Berarti kita tahu jalannya masuk ke dalam kerajaan surga. Melalui jalan itulah kita akan diselamatkan. Amin. Yaitu pada saat kita tinggalkan dunia, kita berbahagia Amin. karena Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Kita pasti masuk surga. Haleluya. Amin. Kita pasti masuk surga. Pegang firman Tuhan dalam hidupmu menjadi suatu makna yang baik, yang indah dalam hidupmu. Ingat jangan engkau ragu akan apa yang menimpa dirimu. Tuhan ada bersama kita. Tuhan sungguh menghargai dirimu. Sebetulnya hargailah dirimu lebih daripada apapun yang ada di dirimu. Hargailah dirimu melebihi apa yang engkau miliki. Karena dirimu sungguh berharga. Haleluya. Amin. Walaupun mungkin mulutnya bengkok sedikit, engkau lebih berharga Amin. daripada orang yang cantik yang mereka tidak percaya. Amin. Amin. Sebab itu pertahankanlah hidup, pertahankan Kristus di dalam diri, Amin. dan kau sungguh diberkati. Amin. Mari kita bangkit.